Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita kembali mengenal pelajaran kimia. Ini masih pelajaran kimia dasar yang akan kita kenali. Yaitu saat ini kita akan mempelajari tentang perubahan suatu zat. Kita tahu bahwasanya materi di alam ini itu pasti akan terus mengalami perubahan. Ya, pasti terus akan mengalami perubahan. Kadang berubah bentuk atau wujud, dan kadang juga berubah menjadi suatu zat yang baru. Ya, dalam ilmu kimia, perubahan tadi, ya perubahan suatu materi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisis, yang kedua adalah perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisis, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ini biasa juga disebut dengan reaksi kimia. Jadi kita ulangi ya adik-adik sekalian. Jadi perubahan materi, nah, kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah fisis, yang kedua adalah kimia. Nah, biasa disebut dengan reaksi kimia. Kadang biasa diringkas dengan RX, itu maksudnya reaksi. Reaksi kimia. Apa perbedaan di antara dua perubahan ini? Kita harus tahu. Kalau perubahan fisis, ya, perubahan fisis itu cuma berubah bentuk atau wujud. Tidak menghasilkan zat baru. Ya, ingat, tidak menghasilkan zat baru. Jadi kita berikan poin di sini ya. Kalau fisis tidak menghasilkan zat baru. Ya, tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan yang kedua di sini perubahan kimia atau dikenal dengan apa? Reaksi kimia itu menghasilkan zat baru. Jadi di sini ada zat baru nanti yang kita peroleh. Nah, menghasilkan zat baru. Gampangnya di sini ya kita beri contoh untuk perubahan fisis. Ingat ya, cuma perubahan bentuk saja. Kita tahu kita punya es ya. Adik-adik biasanya minum es krim ya, atau punya es kemudian kita letakkan di piring atau di ruangan terbuka. Taruh begitu saja, maka es tadi akan menjadi air, mencair. Jadi es menjadi air, mencair tadi, ini termasuk perubahan fisis. Tidak ada zat baru yang dihasilkan. Ya, tidak ada zat yang baru dihasilkan, sama-sama itu air. Satu bentuknya padat, satu bentuknya cair. Jadi kami beri contoh di sini apa? Es menjadi air. Ya, es menjadi air. Tidak ada zat baru, sekali lagi ya, tidak ada zat baru. Sedangkan yang kedua, reaksi kimia. Reaksi kimia di sini artinya terbentuk zat baru. Ya, contoh misalnya, ini kadang kita lihat ya, sebagian anak yang nakal biasanya main petasan. Padahal petasan ini sebenarnya dalam agama kita, agama Islam, ini tidak dibolehkan. Ya, karena apa? Dapat menimbulkan doror, bahaya pada orang lain. Islam itu mengajarkan la doror wa la dirar. Jangan menimbulkan bahaya pada orang lain yang kita dapat manfaat ataukah tidak. Ya, petasan di sini, petasan yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Ya, yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Petasan di sini kalau kita bakar, ya, atau dinamit yang ukurannya lebih besar lagi kita bakar, maka akan meledak, dor, ya, dan akan muncul gas-gas. Nah, gas-gas itu tadi zat baru. Ketika dibakar terjadi reaksi kimia, ya, terbentuklah gas-gas. Terjadi zat baru. Maka kita lihat di sini, ya adik-adik, contohnya di sini tadi petasan. Ketika dor meledak, ya, saya tulis ini meledak, reaksinya itu dengan meledak. Ini reaksi kimianya, jadilah berbagai macam gas yang muncul saat itu. Contoh yang lainnya lagi, kehidupan sehari kita, Allah memberikan kita nikmat makan. Ya, Allah memberikan kita makan. Ya, ketika itu kita makan nasi, maka nasi itu akan dicerna oleh organ tubuh kita. Ya, dihasilkanlah diantaranya adalah glukos atau glukosa. Jadi nasi ketika dicerna itu menjadi glukosa. Ya, jadi nasi dicerna
Ini jadi glukosa. Contoh lagi, pembakaran. Ya, kita masih bahas reaksi kimia. Kayu dibakar, maka nanti akan menjadi arang dan sebagian lagi nanti akan menjadi gas-gas. Jadi kita sudah lihat di sini ada perbedaan antara reaksi kimia dan perubahan fisis. Nah, gampangannya sini kami akan beritahukan pada adik-adik ada tanda kita bisa membedakan itu reaksi kimia. Ya, di sini dikatakan oleh para ahli bahwasanya ada tanda yang menandakan itu reaksi kimia itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, terbentuknya gas. Jadi di sini tanda reaksi kimia, ya di sini kami beritahu tanda reaksi. Nanti kami ringkas berikutnya ini RX. RX itu maksudnya reaksi. Yang pertama, terbentuknya gas. Jadi ada gas. Ya. Kemudian yang kedua, ya, gas itu tadi contohnya itu petasan diledakkan kemudian timbul berbagai macam gas di situ. Kemudian yang kedua, timbul endapan. Jadi kadang kita campurkan beberapa senyawa dicampurkan dengan zat lain terjadi reaksi kimia, kemudian nanti ada zat yang mengendap di bawah, zat baru, itu sudah jadi zat baru, ada reaksi. Ya, jadi itu tanda itu ada reaksi. Kemudian ketiga adik-adik, adanya perubahan warna. Jadi ada satu zat warnanya bening dicampurkan dengan zat yang warnanya hitam, berubahlah nanti warnanya, belum tentu abu-abu, ya. Jadi di sini ada perubahan warna. Ya. Jadi tandanya adalah dengan perubahan warna. Kemudian yang keempat, kadang kita reaksikan suatu zat, ya, reaksi zat A dan zat B dalam suhu normal. Kedua-duanya suhu normal dalam bentuk cair misalnya. Tapi ketika direaksikan timbul panas, maka terjadi perubahan suhu. Jadi di sini suhunya itu berubah. Jadi kalau kita ingin mengetahui adanya reaksi kimia, ingat 4 tanda ini. Ya, 4 tanda ini yang pertama adanya terbentuk gas, ya, gas ketika itu muncul, kemudian terbentuknya endapan, kemudian adanya perubahan warna dan juga perubahan suhu. Jadi ingat, yang kita pelajari saat ini adalah perubahan materi. Jadi materi itu dibagi menjadi 2, ya, perubahannya ada 2, itu perubahan fisis dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu terjadi zat baru. Ini yang tadi kita bahas agak detail, contohnya petasan meledak, akhirnya timbul gas-gas. Dan tanda reaksi kimia ini kita bisa lihat, yang pertama, lihat terbentuknya gas, kemudian terbentuknya endapan, lalu adanya perubahan warna dan perubahan suhu. Nah, kalau perubahan fisis di sini, ya, ini sederhana, ya. Jadi kami contohkan, misalnya ada air, ya, dari es menjadi air. Kemudian kadang juga kita bisa menemukan ketika kita melarutkan gula dalam air, ya, menjadi air gula. Itu hanya perubahan fisis, tidak terjadi reaksi kimia. Kita melarutkan garam dalam air, airnya menjadi asin. Nah, itu juga hanya perubahan fisis, bukan perubahan kimia. Ya, karena ketika kita misalnya panaskan airnya menguap, gula atau garamnya tadi masih ada. Jadi demikian tentang perubahan materi, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.